Ya, buat teman-teman, kali ini kita di markasnya Om Agung sama Om Mantok. Iya, jadi kita kali ini mau sedikit ngonten-ngonten sambil ngopi di sore hari. Ya, Om Agung. Iya. Kita jadi kali ini ngonten-ngonten yang santai aja ya. Jadi kesannya debat-debat ya apa-apa. Kita bahas enaknya betina. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman jadi. Banyak pertanyaan itu jadi, Om kenapa obat betina itu biasanya di kandang tuh kebanyakan ngetik? Ya, jadi ini kalau menurut Om Agung gimana ini? Betina ngetik. Kalau pendapat saya sih ya, pertama coba dipastiin dulu burungnya, dalam arti kondisi birahi sama emosinya. Birahi emosi ya masuk juga. Dan yang kedua itu ya pastiin lagi burungnya itu emang udah sepenuhnya memang burung lapangan atau masih bahan. Karena Wah, itu mental perlu pun juga tuh. itu Iya. Mas. Ngaruh. Jadi faktor dua itu yang awalnya harus diperhatiin ya. Itu yang harus diperhatiin banget. Terutama ya birahi sama emosi sih kalau itu. Nanggung bisa. Nanggung bisa. Biasanya nggak cocok lawan juga bisa. Iya, Kan soalnya burung ketinggian gitu. vektor kan bukan burung konslet ya. Betul. Harus nyesuaiin lawan juga ya. Betul. Jadi kemarin tuh banyak teman-teman tanya, Om kenapa burung udah di setting dari H-1 udah enak, kemudian hari hanya sorenya kita bawa, burung malah ngetik-ngetik doang. Gitu jadi bingungnya. Sama ini Mas Roni, saya kalau misalkan untuk di lovebird itu ada yang namanya burung single fighter, Iya. sardot atau mermelek sama Iya. konslet. Saya punya pemahaman sendiri perihal 3 burung tersebut. Kuncinya itu kalau menurut saya, kalau di fighter itu birahinya yang nggak begitu tinggi tapi emosinya yang tinggi, artinya ya boleh dibilang 60-40 lah Oh gitu. ya, 60-40 atau ya 40-70. Oh gitu. Jadi 40 nya itu birahi, Iya. 70 nya itu emosi. Oh gitu jadi. Tapi kalau semisal sardot, kalau misalkan sardot itu dia kan seimbang ya burung ya, jadi di atas satu titik, entah di pojok atau di tengah, dia ya bunyi sambil tidur gitu kan. Iya, meremelek gitu Ya kesannya. meremelek lah kalau misalkan teman-teman pada bilang itu kalau menurut saya tuh dia di antara kondisi birahi dan emosinya itu seimbang, tapi memang hampir mirip sama konslet, cuma enggak yang sepenuhnya mirip sama konslet gitu lah. Bisa dilihat lah kalau misalkan burung sardot itu. Ya, dan pastinya itu sistem basah. Ya betul, setuju Mas Roni. Iya, jadi dia kesannya tuh panas. Ya Terus dihantam sama dingin. Jadi langsung larinya ke ngeriwik kesannya. makin jadi gitu. Betul juga. Jadi ini buat tips buat teman-teman juga, harus cermati burung gacoannya. Ya pastiin burungnya dalam kondisi apa atau sedang di posisi apa gitu lah. Soalnya kan namanya burung vektor kan nggak mesti jalan terus Om ya. Betul. Nah itu Mas Roni, kebanyakan orang yang berpikiran burung fighter itu begitu buka kerodong gantung langsung bunyi. Nah, Kenyataannya yang saya alamin itu enggak. gimana itu kenyataannya? Jadi kalau yang memang burung masih bahan ya, itu jelas enggak sesuai apa yang kita harapin. Tapi kalau emang yang udah setiap harinya kita mainin, itu ya pastilah. Tapi resikonya di betina itu kan ya semua pemain ataupun Mas Roni sendiri juga tahu, enggak yang 1 tahun itu pasti jalan terus. Iya, Walaupun pasti ada fasenya. tapi ya kehitung lah. Kalau menurut saya di betina itu memang ada fase yang namanya kayak dia itu ya harus istirahat. Ya betul. Contohnya misalnya buang telur dulu. Betul kayak Sukmo sekarang ya Mas. Iya, ini dia lagi buang telur juga. Wah, Sukmo 3 tahun jadi. Fans banget ya sama Sukmo. Iya, bedanya rapet. Itu buat teman-teman. Jadi solusinya, jadi betina tuh dari awal kita rawat H-1 misalnya, kita mandiin malam. Terus kondisi enak. Sebelum kita mandiin malam itu dia biasanya dibuka kerodong langsung ngekek. Ya, Itu pertanyaan teman-teman. Dan kemudian kita pada hari hanya itu biasanya dia udah fit, teman-teman yakin full kerodong, sore bawa ke lapangan di setting, tapi hasilnya song.
Ya, Kenapa itu? Banyak faktor Ini, biasanya. teman-teman emang harus jangan yang terlalu banget berambisi. Boleh berambisi tapi jangan tinggi-tinggi lah, karena kenyataannya pasti tidak akan sesuai. Ya, Itu soalnya kan kalau burung menurut saya, factor ya. ya. Soalnya burung konsep ya pasti Betul. kerja gitu kesannya. Fighter itu Senin kerja, Selasa belum tentu. Iya. Rabu pun juga sebaliknya, bisa kerja, bisa juga enggak. Dan settingannya pasti Ya, berbeda-beda. jadi kalau menurut saya fighter itu nggak bisa didikte, Mas. Iya. Kan tergantung lawan juga, Betul. kanan kiri. Betul. Coba kalau lobot kita kondisi top perform, tapi lawannya sampingnya merem melek, Ya, merem melek. Wah, itu sedih banget itu. Pasti ngerasain juga. Burung kita Gini. factor, tapi lawannya merem melek kembung gitu. Ya, itu plus minusnya fighter, Mas ya, atau resikonya fighter. Kadang kita suka punya burung atau ya ada burung tapi punya karakter yang entah itu dia sukanya yang manggil Nah, itu. atau sukanya yang ngetik Nah, atau sukanya yang mompa. Jadi Nah. makanya saya bilang pemahaman tentang burung teman-teman sendiri itu paling penting buat saya. nah, yang bisa jawab ya teman-teman sendiri, jokinya setiap Ya. hari. Ya, Mas Rodi pun juga tahu sebenarnya Iya. kalau trial itu balik ke teman-teman semua. Nah, itu solusi namanya teman-teman mau pengen cari tahu kenapa lobot kita tuh sering ngetik. Teman-teman sebenarnya nggak tanya pun pasti tahu. Iya. Oh, kelemahan lobot kita tuh ketemu lobot paruh putih. Itu banyak faktor. Setuju, betul. Paruh merah kalau ketemu paruh putih, biasanya dia cuma kembung, ngetik doang. Betul. Itu ngaruh juga. Jadi teman-teman harus diperhatiin. Jadi faktornya tuh banyak. Pasti Om juga ngalamin kan? Banget, Mas, Iya. banget. Jadi kalau menurut saya pokoknya kalau fighter itu nggak bisa didikte, Mas. Iya. Ya, jadi Selasa sama Rabu itu belum tentu sama, tapi bisa juga sama. Cuma kebanyakan belum tentu sama. Nah, itu betul. Istimewanya keunikan factor yaitu 1001 misteri. Serunya main fighter tuh kayak gitu. Iya, cuma ya jangan diambil pusing. Betul. Nah, itu masukan penting buat saya tuh. Dan ini solusinya nih, kalau menurut Om sendiri, ketika kita gantang dalam hari H, kondisi burung udah fit, terus kita gantung tuh cuma ngetik doang, terus bingung, pasti panik. Betul. Itu tindakan selanjutnya ketika kita sampai rumah tuh diapain burung? Gini, kalau misalkan keadaannya memang ngetik ya, itu saya lebih prefernya tuh ke naikin birahinya, Mas Roni. Ataupun ya emosinya pun juga harus kita kejar juga gitu. Cuma kalau misalkan teman-teman memang sebelum berangkat gantang, ini Mas Roni pun juga mungkin sama. Di rumah itu coba dilihat burung teman-teman, hal yang paling kecil itu ada dua, antara dicepuk minumnya banyak makanan atau enggak, atau satu lagi kotoran, Mas Roni. Nah, bisa saya jawab. Ini buat teman-teman, sebelum dijawab saya jawab duluan. Kalau di air minumnya kebanyakan milletnya, itu berarti nandain burung teman-teman tuh birahi, nggak kondisi. Betul. Terus kalau kotoran encer ataupun putih, itu burung lesu juga, nggak maksimal. Begitukah Om? Iya. Kalau misalkan pas kita buka kerodong kita lihat kotorannya itu pulen, gas. Nah, itu. Apalagi suara. Teman-teman cermati, suara lobet fit dan enggaknya tuh kelihatan. Ya. Jadi suara biasanya nyaring. Suara lobet tuh ada dua, kalau nggak ada tiga. Jadi nyaring itu kondisi, apalagi betina. Betina identik ngeluarin isian. Kalau isiannya sampai keluar, itu berarti kondisinya bagus. Iya, setuju. Kalau serak ataupun pelan, kembung, itu mending jangan lomba dulu. Biasanya ada kendala di burung kita. Walaupun dia kondisinya fit, tapi itu PHP nanti di lapangannya. Cuma ya nggak yang menutup kemungkinan burung itu nggak kerja juga di gantangan gitu loh. Pokoknya intinya memang deritanya main fighter itu ya balik lagi ya Mas, yang tadi saya bilang hari ini kerja besok belum tentu. Iya. Tapi di situ tantangan dan serunya. Seru emangan. Banget lah. Nah ini, jadi kita kan sedikit konten-konten ini kan buat sharing-sharing. Iya. Kalau menurut saya pribadi, coba nanti buat Om sendiri cocok nggak? Kalau menurut saya sih, kita kan main betina, progres betina single factor. Itu kalau menurutku gini Om,
kita punya bahan betina. Jadi kalau kita punya progres, kita beli bahan hari Senin Januari, udah kita rawat, kesannya sampai beberapa bulan, gantang udah banyak, poin cuma segitu aja. Contohnya poin 200, 300, terus turun lagi 50 lagi, kayak gitu. Teman-teman kalau punya mending diganti dulu. Jadi progres betina single factor tuh kalau bisa yang latah, kalau bisa bawa durasi. Setiap kita gantang progres tuh dia ada peningkatan poin. Sehari ini 200, lama-lama jadi 500, terus 700, sampai bisa di 1000 lah minimal. Tulat beran aman, jadi bisa dipertahankan. Kalau poin masih sedikit labil, teman-teman jangan pusing-pusing. Daripada bingung bawa lobetnya ke lapangan nggak bunyi, cuma itu aja, beliin vitamin mahal-mahal, makan mahal-mahal om ya biasanya ya, malah ngabisin duit. Nah, lebih baik kita cari layar baru, kita olah lagi. Jadi gitu. Betul nggak om kayak gitu om? Iya, jadi